Pernahkah kamu mendengar bahasa daerah di sekitar kamu? Mungkin di rumah, di pasar, atau di media sosial. Sayangnya, semakin hari bahasa daerah mulai jarang terdengar. Generasi muda kini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Padahal, bahasa daerah adalah identitas, warisan budaya, dan cerminan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, di era digital seperti sekarang, apakah bahasa daerah bisa tetap bertahan? Berdasarkan daftar bahasa yang sudah dikaji vitalitasnya, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang sudah dinyatakan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Tapi, menurut data Badan Bahasa, ratusan di antaranya kini terancam punah. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi dan globalisasi. Media sosial dan dunia digital membuat bahasa Indonesia dan bahasa asing mendominasi ruang komunikasi kita. Banyak anak muda yang merasa bahasa daerah itu kuno, sulit, atau bahkan tidak berguna di dunia modern. Di rumah pun, orang tua kadang sudah tidak lagi membiasakan anaknya berbahasa daerah. Akibatnya, generasi muda kehilangan kemampuan dan kebanggaan untuk menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Pelestarian bahasa daerah tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap generasi muda di era digital ini. Yang pertama, digitalisasi bahasa daerah. Bahasa daerah bisa diangkat ke dunia digital melalui pembuatan konten edukatif seperti video pendek, komik digital, atau cerita rakyat versi animasi yang menggunakan bahasa daerah. Dengan begitu, bahasa daerah tidak hanya dikenal, tapi juga dicintai karena tampil dengan cara yang modern. Yang kedua, pembuatan kamus digital dan AI translator lokal. Mahasiswa dan komunitas teknologi bisa membuat proyek digital seperti kamus daring atau AI penerjemah bahasa daerah agar lebih mudah dipelajari siapa saja. Misalnya, membuat aplikasi kecil yang menerjemahkan kata dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Yang ketiga, kolaborasi sekolah, kampus, dan komunitas. Sekolah dan kampus bisa bekerja sama dengan lembaga budaya daerah untuk mengadakan lomba pidato, puisi, atau konten kreatif berbahasa daerah yang ditayangkan secara online. Ini bukan hanya melatih kemampuan bahasa, tapi juga memperkuat rasa bangga terhadap identitas lokal. Yang keempat, peran influencer dan konten kreator. Kita juga bisa menggandeng influencer lokal untuk membuat konten berbahasa daerah, karena generasi muda cenderung meniru figur yang mereka sukai. Hal ini bisa menjadi cara efektif memperkenalkan bahasa daerah dengan gaya yang menarik dan kekinian. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi akar budaya tidak boleh tercabut. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menyeimbangkan tradisi dan inovasi. Saat kita menjaga bahasa daerah, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan bangsa yang berakar pada keberagaman.